mau mengikuti kehendak-Mu Bapa. Ku mau mengikuti kehendak-Mu. Kepada Bapak Pendeta Bobby kami persilakan. Menyenangkan hatimu. Mari kita berdoa. Menikmati hidup bersama dengan Tuhan adalah kerinduan setiap kami, orang-orang percaya. Pagi ini kami bisa hadir bersama-sama secara onsite maupun saudara-saudara kami atau jemaat di rumah melalui Zoom. Semua ini karena kemurahan Allah. Di dalam segala keadaan kami ingin menempatkan prioritas yang terbaik supaya ibadah yang kami lakukan sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kami ingin menyembah dengan sungguh-sungguh, kami ingin memuji dengan sungguh-sungguh, bahkan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pagi ini ya Tuhan, kami siap diberkati. Berbicaralah melalui hamba-Mu dalam segala keterbatasan, supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus Putra-Mu, kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi jemaat yang ada di rumah. Senang sekali hari ini saya bisa hadir di antara jemaat sekalian untuk dapat menyampaikan firman Allah. Terima kasih kepada Pendeta Erwin yang sudah mengundang, dan terima kasih untuk kepercayaan juga daripada majelis dan jemaat Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, satu hal yang kita tahu bahwa ibadah yang kita selenggarakan ini semua dikarenakan kemurahan Tuhan saja. Sebab itu mari kita hargai ibadah yang kita nikmati ini dengan sungguh-sungguh melakukannya, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Allah. Saudara, tema di minggu ini adalah kasih yang memberi kegirangan. Berbicara tentang kasih, saya teringat kepada perkataan Vernon Grown. Dia berkata begini, karena kasih dipakai begitu sering, sehingga orang melupakan arti yang sesungguhnya. Sekali lagi saudara, Vernon Grown berkata, karena kasih dipakai oleh orang begitu sering, sehingga orang melupakan arti daripada kasih itu sendiri. Berbicara tentang kasih, ini bukan berbicara tentang perasaan batin seseorang. Ini juga bukan berbicara tentang perasaan batin kita kepada orang lain. Tetapi kasih itu adalah berbicara tentang aktivitas yang nyata. Saya tidak bisa bilang begini, saudara-saudara, saya sangat mengasihi Anda. Minggu depan saya datang lagi berkhotbah, saya bilang begini, Bapak Ibu yang di rumah, saya sangat mengasihi Anda. Kemudian saya mau tanya, apa kira-kira yang Anda rasakan atau yang Anda alami dari perkataan saya tentang kasih saya kepada Anda? Ada nggak sesuatu yang Bapak Ibu rasakan? Tidak ada. Tetapi kalau hari ini saya bilang begini, Bapak Ibu, jemaat sekalian, saya mengasihi Anda sekalian. Ya. Di depan atau di counter depan, saya sudah siapkan satu box ya, Alkitab. Silakan Anda ambil. Kira-kira Anda ngerti nggak maksud dari perbuatan kasih saya? Iya ya, benar. Pak Pendeta mengasihi saya, maka dia memberikan Alkitab yang bagus-bagus ini untuk saya. Anda bisa rasakan. Saudara, di dalam Alkitab, ayat yang terkenal atau yang termasyur berbicara tentang kasih, yakni 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan 7. Di situ berbicara tentang apa? Kasih itu murah hati, kasih itu rela berkorban, kasih itu tidak cemburu, kasih itu menahan diri, kasih itu tidak melukai orang lain, kasih itu dapat mengendalikan diri. Melalui pernyataan Alkitab yang kita lihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7 ini, memberitahukan kepada kita, sebenarnya kasih itu bukan bentuknya perasaan,
tetapi aktivitas nyata yang diberikan, yang dapat dirasakan oleh orang-orang kita kasihi. 21 tahun yang lalu ketika anak kami lahir, sekitar usia 3 bulan, suatu malam saudara, dia tidak bisa tidur. Jam 9 malam dia nangis setengah jam. Ya kita kaget saudara, sebagai orang tua yang baru begitu, kita baca buku. Kalau anak nangis, anak masih baby ini seperti apa kira-kira? Ya, memang dia waktu itu sedang flu ya. Kemudian coba kita cari-cari, wah, tahu juga. Akhirnya saya telepon mama. Saya bilang, Mam, ini namanya Zevanya. Zevanya nih sudah hampir setengah jam kok gelisah dan nangis terus, nggak mau diam. Sudah disusui, dibawa kemana-mana nggak mau diam. Biasanya sih cepet diam begitu. Orang tua saya bilang gini, coba periksa baju yang dia pakai, ya. Apakah ada bekas rambutnya dia atau rambut kita yang jatuh? Kan bisa tertusuk tuh ya. Nah itu kan anak baby tuh kalau ada sesuatu di tubuhnya tuh nggak enak. Mungkin dia kepengen supaya papa mamanya tahu ada sesuatu barang asing dalam bajunya, ya. Kita buka, kita ganti, kita cari-cari, nggak ada tuh saudara. Tetap nangis juga. Aduh, saya bilang, terus mama bilang, sebetulnya dia sedang mengalami apa? Saya bilang, ya memang dalam 1-2 hari ini dia tuh flu. Oh, flu. Begini caranya. Kamu harus keluarkan ingus dari hidungnya. Caranya gimana? Pakai cotton bud? Bukan. Kamu sedot. Hah? Saya bilang disedot. Saya bilang sama istri saya bilang, Mama bilang, ini ingus yang yang ada di hidung anak kita harus disedot, ya. Kalau gitu papa aja. Saya bilang, mama aja. Dia bilang, papa aja. Iyalah, kalau saya merasa saya sebagai ayah, saudara. Akhirnya saya angkat anak saya, saudara. Saya dekatkan, kemudian saya sedot 1 lubang hidung. Serot, asin, saudara. Saya sedot 1 lagi, serot, asin, saudara. Saya buang. Wah, ternyata setelah disedot, dia tertawa, saudara. Dia senang ya. Aduh, kita juga jadi turut senang begitu ya. Akhirnya kita kasih minyak telon, saya pakaikan dia jaket, dikasih susu, dia bobok, pagi baru dia bangun. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, itulah kasih yang dinyatakan yang membuat orang lain bisa bergembira akibat perbuatan kita. Nah, hari ini kita mau belajar saudara-saudara, bagaimana kasih Allah dinyatakan dalam kehidupan umat Allah sehingga mereka mengalami kegirangan. Dari Zefanya pasal 3 ayat 17. Mari kita perhatikan bagian ayat ini. Kitab Zefanya pasalnya yang ketiga ayat 17. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antara kamu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Zefanya ini ditulis oleh Nabi Zefanya sendiri. Dan kitab ini adalah kitab ke-9 dari 12 kitab nabi-nabi kecil. Zefanya sebagai seorang nabi mengawali pelayanannya pada pemerintahan Yosia sebagai raja di Yehuda sekitar tahun 640 sampai 609 sebelum Masehi. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa Israel sebelum kepemimpinan Yosia itu mengalami banyak perubahan, ya, terutama di dalam kepemimpinan Raja Manase dan juga Ahab, ya. Di mana dekadensi moral, sosial, bahkan juga tidak ada keadilan ditemukan di dalam masyarakat bangsa itu sendiri. Penyembahan berhala terjadi di mana-mana, dan raja sendiri hidup di dalam kondisi yang seperti itu. Dan ini sungguh melukai hati Allah. Wajar saja kalau kita membaca dalam kitab ini bagaimana Allah murka. Bahkan Allah menunjukkan kemarahannya, ditumpahkan kepada umatnya. Ini sebagai ungkapan lampiasan emosi Allah terhadap tindakan dan sikap umat yang memberontak terhadap Tuhan. Tetapi saudara-saudara, tidak sampai di situ selesai.
Alkitab berkata di dalam pasal ketiga mulai dari ayat 9, Zefanya menubuatkan tentang janji keselamatan. Nampaknya di ini saudara diawali dari kepemimpinan Yosua, ya, menggantikan raja-raja di atasnya. Ia mengadakan restorasi atas pemerintahan bangsa Israel dan kemudian pemulihan terhadap penyembahan kepada Allah yang meminta semua orang-orang Israel kembali sekarang beribadah untuk menyembah Allah Yahweh. Nah, berdasarkan apa yang dilakukan oleh Yosua ini, maka nubuatan Zefanya dalam kitab ini tergenapi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Kita melihat bahwa sebuah bentuk kasih Allah dinyatakan kepada umatnya itu di dalam ayat 17. Dikatakan Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Ungkapan kata Tuhan Allahmu di sini yang disebut dengan Yehovah Elohim untuk menunjukkan atau menyatakan tentang kebesaran Allah yang sangat luar biasa. Bukankah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kata Tuhan itu adalah sebagai Allah yang Maha Kuasa yang tidak ada tandingannya? Itu menunjukkan tentang powerful, kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Nah, pribadi seperti inilah yang dikatakan oleh Zefanya hadir di tengah-tengah kita. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tiada tandingannya, itu sekarang bersama dengan kita. Bahkan dia disebutkan sebagai seorang pahlawan yang memberikan kemenangan. Pahlawan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya diberikan pengertian seorang pejuang yang gagah berani. Seorang pejuang yang tanpa gentar, yang tanpa takut, yang siap mengorbankan nyawanya untuk membela keadilan atau mempertahankan kemerdekaan. Wah, pernyataan ini bukan sesuatu yang main-main, Bapak Ibu. Ini merupakan sebuah pernyataan yang luar biasa. Andai kata Anda dan saya waktu itu sudah ada dan hadir di sana, mendengarkan nubuatan Zefanya ini di tengah-tengah kegalauan kita, ketakutan kita, kecemasan kita karena masa depan yang suram oleh karena dosa para pemimpin dan juga bangsa pada masa itu. Ketika dikatakan Tuhan yang perkasa itu hadir di tengah-tengah kita dan memberikan kemenangan karena dia menjadi pahlawan bagi kita. Bagaimana respon kita? Tentu kita akan sangat senang, bukan? Kita akan sangat bangga, bukan? Ada orang yang hebat mendampingi kita. Waktu saya masih remaja, Bapak Ibu, saya punya om, ya. Dia itu seorang olahragawan, badannya atletis, ya. Kemudian otot-ototnya itu besar, saudara. Kemana-mana pakai motor Harley, ya. Dan dia memang sangat dihormati oleh orang-orang, ya, karena dia punya banyak kelompok-kelompok teman-teman katanya sebagai geng. Jadi kalau kita pergi kemana-mana, sebutkan nama saja, orang pasti akan menghormati kita. Nah, kadang-kala saya pakai kesempatan ini, saudara, sama teman-teman gitu ya, makan di restoran yang pegangan dia, habis makan nggak bayar, ditanya, saya nih keponakannya si Anu, bener, iya, gitu, bebas gitu, nggak bayar gitu ya. Wah, saya bangga loh punya om yang seperti itu, saudara. Termasuk preman-preman jalanan di bagian-bagian tertentu ketika saya sebutkan nama dia, jangan, itu adiknya si Anu loh, itu keponakan si Anu. Mereka sangat menghormati saya. Nah, saudara, itu baru manusia biasa loh, yang mempunyai kekuatan terbatas. Ya, sehebat-hebatnya kita, sekekar-kekarnya kita, ketika Tuhan sentil salah satu saraf kita, tiansui, udah susah gitu. Mau nengok ke belakang aja susah setengah mati, saudara. Itu manusia menunjukkan keterbatasan sekalipun dia hebat. Tetapi Allah yang memiliki segala-galanya, yang menjadikan kita hadir di sana, menyertai sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Ya, dan inilah menjadi kesukacitaan bagi bangsa Israel pada masa itu. Kemudian ayat berikutnya, ia bergirang karena engkau dengan sukacita
Nah, saudara, kegirangan yang dinyatakan di sini terjadi di pihak Tuhan. Kenapa Tuhan bisa bergirang? Karena orang-orang Israel. Bukankah disebutkan mereka telah melanggar, melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan? Bahkan penyembahan berhala di mana-mana terjadi. Nampaknya setelah restorasi yang dilakukan oleh Yosia, perubahan itu terjadi. Orang Israel tidak lagi beribadah kepada Allah lain. Mereka sekarang mencari wajah Allah Yehova. Mereka menyembah dan meminta ampun atas kesalahan dan dosanya. Itu sebabnya, saudara, ayat ini menunjukkan betapa Allah bergirang karena mereka. Dan dengan penuh sukacita Allah melakukan sesuatu demi pemulihan dan perbaikan kondisi kehidupan umat Israel itu sendiri. Dan di ayat selanjutnya, Ia membaharui engkau dengan kasih-Nya. Coba lihat ayatnya yang ke-13, Bapak Ibu. Ya, ayat 13 bilang apa? Yakni sisa Israel atau remnant itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Demikianlah orang-orang Israel ini, saudara. Dan mereka hidup di dalam kasih karunia Allah yang sesungguhnya. Dan inilah yang kita kenal, bahwa Allah menyatakan bukan saja memulihkan bangsa itu dari keterpurukan mereka oleh karena dosa, tetapi Allah menyelamatkan dengan memberikan seorang pribadi yang bernama Mesias untuk menjadi juru selamat bagi umat Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah tindakan kasih yang memberikan kegirangan. Sekali lagi saya katakan, inilah tindakan kasih yang memberikan kegirangan. Jika hal ini kita tarik atau kita posisikan dalam kondisi kita saat ini sebagai umat Allah atau umat perjanjian di dalam konteks perjanjian baru, ya, bagaimana respon kita ketika kita mengetahui tentang kasih Allah yang memberikan kegirangan? Nah, di dalam bagian ini hendak berbicara tentang apa, saudara? Keselamatan di dalam Kristus yang dinyatakan Allah sebagai bentuk kasih yang sesungguhnya kepada kita sebagai umat Tuhan. Sebetulnya kalau kita berpikir, kenapa sih begitu hebatnya, begitu dahsyatnya kasih Allah yang memberikan kegirangan itu? Seperti apa kondisi kita? Yuk kita buka, saudara, Efesus pasal 2. Mari kita lihat Efesus pasal 2, kita akan baca ayat pertama sampai dengan ketiga. Efesus pasal 2, kita akan baca ayat pertama sampai dengan ketiga. Demikian firman Allah. Kamu dahulu sudah mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di bawahnya, di bawah hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Inilah kondisi dan keadaan umat Tuhan atau manusia pada masa itu. Kita ini adalah orang-orang yang disebut orang-orang yang tidak berharga, orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang istimewa. Nah, itu yang disebut dengan John Calvin, total depravity, kerusakan total yang tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan di hadapan Tuhan. Ya, tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan di hadapan Allah. Tetapi kasih karunia Allah itu luar biasa kepada orang-orang seperti ini. Kita lihat di dalam ayat 4 sambungannya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat-Nya, oleh karena kasih-Nya yang besar, Ia melimpahkannya kepada kita. Waduh, ini luar biasa sekali, Bapak Ibu. Kasih Allah di dalam segala keterbatasan kita dinyatakan melalui pemberian Kristus sebagai putranya, sebagai penebus dosa manusia. Itu sebabnya di dalam ayat 8 Efesus pasal 2 ini berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Sebab itu jangan ada orang yang memegahkan diri karenanya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, keselamatan yang Anda dan saya alami hari ini, kita bisa beribadah, menyapa Allah atau menyebut Dia sebagai Bapa, itu karena kasih-Nya yang telah dinyatakan di dalam hidup Anda dan saya. Tanpa kasih Allah, kita tidak bisa berdamai dengan Allah, kita tidak bisa menyebut Allah itu sebagai Bapa. Semua itu karena kasih karunia yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Apa sih yang dimaksudkan dengan kasih karunia itu? Nah, saudara, Henry Tyson, seorang teolog reform, berkata begini, kasih karunia itu adalah kebaikan Allah yang ditujukan kepada orang-orang yang tidak pantas menerimanya. Sekali lagi, kasih karunia itu adalah kebaikan Allah yang diberikan kepada orang-orang tidak pantas menerimanya. Ini menunjukkan bahwa kita ini bukan orang-orang hebat. Semua yang kita bisa miliki sampai hari ini, termasuk seluruh aktivitas kita, aset kita, semua itu karena Allah, bukan karena kita. Sebab itu jangan ada yang menyombongkan diri dan menganggap kita bisa karena kita. Tetapi kita bisa karena Allah yang telah memberikan kasih-Nya kepada kita. Nah, sebab itu saudara, berdasarkan kasih Allah ini, kita harus menjadikan kasih ini menjadi dasar dan tujuan hidup kita. Sekali lagi, kasih Allah ini menjadi dasar dari bagian atau tujuan hidup kita. Nah, saudara-saudara, misalnya di dalam keluarga, relasi kita harus dinyatakan di dalam kasih Allah. Di masa-masa pandemi ini, saudara, ya, mungkin kalau dulu sebelum pandemi, setiap orang punya aktivitas yang berbeda-beda. Mungkin para ayah lebih banyak keluar mengurus usaha, pekerjaan sampai jauh malam baru pulang. Ya, sekali-kali ketika ketemu istri, wah kangen, senang sekali. Ya, tapi di masa pandemik selama 2 tahun ini, ketika kita tidak lagi beraktivitas di luar, setiap hari ketemu di rumah, lama-lama jadi bosan. Ya, mungkin mulai muncul tanduk-tanduk. Karakter kita mulai muncul karena tekanan para ibu, ya, mengerjakan banyak aktivitas di rumah. Nah, kalau suami anak-anak ngumpul, gimana? Piring kotor semakin banyak, ya, cucian semakin banyak. Nah, kalau tidak dibantu gimana? Stres. Ibu-ibu pasti stres, ya, dan akibatnya emosi muncul. Secara psikologi ini tidak baik, ya. Pelampiasan emosi itu memang harus dinyatakan daripada dia menderita. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Relasi kita dengan suami, dengan anak, dengan istri mungkin sudah mengalami kerenggangan di antara kita hari ini. Ingatlah, fondasi dasar kasih setia Allah itu yang harus kita hadirkan di rumah tangga kita untuk merekatkan kembali. Seperti keramik yang sudah terbelah, nggak bisa lagi disambung nih saudara, harus ada lem, ya, untuk menempelkan dia sehingga dia tidak terpisahkan kembali. Mungkin anak-anak di masa-masa sekarang ini ibadah secara online, main game sampai jauh malam, dibangunin pagi ibadah jam 10, ntar aja aku lihat di YouTube siaran ulang sore. Bisa begitu saudara, ya. Lama-lama mereka menjadi kebiasaan, mereka tidak lagi hadir seperti kita, mempunyai kerinduan untuk beribadah. Dan ini menjadi tantangan bagi gereja, bagi kami semua sebagai hamba Tuhan, bagi majelis juga. Ini PR terberat. Orang bilang, Pak Pendeta, berapa banyak sekarang jemaat yang bisa kita lihat secara online beribadah? Dari 300 orang, yang hadir cuma 100 Pak. Yang 200 kemana? Jalan-jalan. Kemana mereka jalan-jalan? Ya, ya kalau mereka beribadah di Tuhan. Tapi kalau mereka sama sekali tidak beribadah, ini berbahaya dan ini menjadi masalah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kasih harus mewarnai kehidupan, relasi kita dengan pasangan kita. Saudara, tanpa kasih Kristus yang hadir di tengah-tengah kita, ini pun menjadi problem yang besar. Banyak suami-suami yang mengelabui istrinya, yang mencintai istrinya tapi juga mencintai istri-istri orang lain. Begitu juga para istri, mencintai suaminya, mencintai juga suami-suami orang lain. Berbahaya. Tetapi ketika kita di backup dengan kasih Allah di dalam kehidupan kita ini, maka cinta kita tetap kuat selamanya.
satu istri, satu suami, sampai maut memisahkan kita. Saudara, inilah yang Allah inginkan. Kasih itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Di dalam pekerjaan. Di dalam pekerjaan, Paulus berkata kepada Timotius, janganlah engkau malu menjadi seorang pekerja bagi Tuhan. Artinya, kehadiran kita sebagai orang-orang Kristen di tengah-tengah pekerjaan kita. Mungkin banyak orang belum menjadi Kristen atau non-Kristen, harus bercahaya, menjadi berkat. Bukankah panggilan kita untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini? Jadi sikap kita, perbuatan kita harus bisa dilihat oleh semua orang. Supaya apa? Allah dipermuliakan. Baru-baru ini seorang anak muda bilang sama saya, Om Pendeta, saya bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Saya tamat kuliah, ya 1 tahun, kemudian saya bekerja. 2 tahun setengah saya bekerja, oleh karena kesetiaan saya diangkat jadi manajer di perusahaan itu. Ya. Dan kemudian dia bilang begini, ketika kami dipromosikan, teman saya juga dipromosikan, tetapi ketika dia juga dipromosikan, 1 minggu setelah dipromosikan, uang perusahaan aib, saudara. Kaget juga itu. Kenapa? Karena ketika orang menaik jabatan tinggi, orang bisa lupa daratan. Ketika dia diposisikan di tempat yang baik, dia bisa kilah. Terus saya bilang sama anak muda ini, menurut kamu bagaimana? Dia bilang, untung bapak saya adalah seorang Kristen yang baik. Dia membekali saya dengan firman Allah. Dia cuma bilang begini, takutlah akan Tuhan kemanapun engkau pergi. Cuma itu, saudara. Dia bilang ketika saya ingat firman Tuhan itu, sekalipun saya ada keinginan, ada banyak godaan, saya selalu ingat bahwa saya harus memprioritaskan Tuhan. Terakhir ini saya ketemu dengan dia bilang, doakan ya Pendeta. Kenapa? Saya bilang, kalau dia cari selama 1 tahun ini tidak ada leader untuk memimpin para manajer, saya mau diangkat jadi leadernya. Wow, baru usia 24 tahun, saudara. Semua ini karena apa? Kemurahan Tuhan. Kejujuran, tabiat hidup yang baik akan diangkat oleh Tuhan lebih tinggi. Karakter kita pun harus menyatakan Kristus. Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada Anda dan saya. Di dalam kehidupan ini kita pun harus menyatakan kasih kepada sesama. Suami dan istri, anak-anak, dan relasi kita harus dinyatakan. Anda seorang hamba Tuhan, Anda seorang pelayan Tuhan, Anda seorang majelis gereja, Anda adalah jemaat Tuhan. Karakter kita harus tetap dipertahankan dan dipelihara. Kita nggak bisa bilang begini, saya mah jemaat nggak apa-apalah, masa bodoh aja. Nggak bisa, saudara. Orang akan melihat, kamu orang Kristen. Nggak bisa seperti itu. Jadi tabiat kita pun harus mewarnai tentang kasih Allah. Kristus yang nampak dalam kehidupan kita akan dibaca oleh orang. Makanya Paulus bilang, kita ini adalah surat yang terbuka. Setiap saat bisa dibaca oleh orang. Anda orang Kristen, Anda tidak bisa menyembunyikan diri Anda. Anda orang Kristen, Anda harus dilihat di dalam seluruh aspek hidup. Suatu pagi seorang pemuda, dia akan menjadi WL di gereja, seperti Bapak ini. Lebih awal dia datang pagi-pagi bilang sama saya, Pak Pendeta, sorry, ada nggak pengganti lain yang bisa menggantikan saya? Kaget juga, kamu udah persiapan 1 minggu, kenapa minta ganti baru-baru nih? Dia bilangin, hati saya nggak tenang Pak, kesel. Coba kamu cerita apa kekesalanmu? Tadi pagi saya bangun jam 6, kan ibadah setengah 8. Saya bangun jam 6, sarapan. Setelah sarapan, rumah saya, kos saya tingkat, saya di atas. Nah, habis sarapan, bungkus makanan itu saya ikat, masukin plastik, saya buang. Nah, di tong sampah di bawah, jadi dari atas saya buang. Tapi nggak masuk ke tong sampah. Jadi jatuhnya bukan di tong sampah. Kebetulan yang punya kos ada di situ. Haji pula. Nah, Pak Haji lihat ke atas. Wah, ini orang Kristen, dia bilang begini. Masa orang Kristen perbuatannya begitu? Ya. Waduh, dia bilang gini, Pak Haji, jangan bawa-bawa Kristen dong. Kalau mau marah sama saya, marah aja. Jangan bawa-bawa ke Kristenan. Wah, saya bilang sama dia, seharusnya kamu bersyukur. Kamu tahu nggak, ketika orang berbicara tentang itu,
berarti nilai kekristenan kita lebih tinggi dari yang lain. Kamu harus bersyukur. Maka perbuatanmu sampai buang sampah salah aja digituin orang kan. Berarti kita ini benar-benar memiliki sesuatu yang istimewa, yang dilihat oleh dunia, dan kita harus menjadi berkat bagi semua orang di dalam pelayanan. Kasih Tuhan harus dinyatakan. Allah lebih dulu mencintai kita, mengasihi kita, mengorbankan hidupnya. Anda dan saya bisa melayani. Jangan jadikan pelayanan sebagai beban. Di masa pandemik ini orang memang lebih enak ikut Zoom daripada hadir di gereja dengan berbagai macam masalah. Tapi sorry Bapak Ibu, saya bukan bilang Anda yang sedang di Zoom ini, ya, di gereja lain. Nah, saudara, banyak orang seperti itu. Sorry Pak Pendeta, saya nggak bisa ikut pelayanan. Kenapa? Kayaknya lebih enak di Zoom lah. Kami mencari pelayan-pelayan itu yang dari 80 orang, yang siap hanya 20. Yang lainnya belum siap. Alasannya takut COVID. Ya, takut COVID alasannya. Kalau kita sudah pakai masker seperti begini, dan sanitizer dan sebagainya, harusnya udah gak perlu takut lagi kan. Tapi banyak orang masih takut. Saya cuma bilang begini, ini karena nikmat. Mereka begitu bangun, ya, mungkin mereka lihat di YouTube atau mereka ikut di dalam ibadah, mereka bisa santai, tidak seperti orang yang datang ke ibadah harus make up dulu, datang ke gereja dan sebagainya. Dan ini akan membuat orang menjadi begitu nyaman. Dan ingatlah saudara, Anda dan saya dipanggil untuk melayani Allah. Kasih Allah yang telah dinyatakan kepada kita harus kita hargai dan kita hormati. Gereja mula-mula menerjemahkan istilah kata melayani itu dengan apa saudara? Mengutamakan Tuhan. Menempatkan Allah di atas segalanya. Ini loh. Kalau Anda dan saya menempatkan Allah di atas segalanya di masa pandemik ini, tidak menjadikan kita sukar untuk melayani Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tetap melayani Allah. Sebab itu Bapak Ibu, setialah. Ketika engkau harus melayani, layanilah Tuhan. Jangan takut, karena hidup dan mati kita diatur oleh Tuhan atau berada di dalam tangan Allah. Kita yang di rumah saja bisa mati. Kematian di mana-mana bisa menghampiri kita. Hidup dan mati kita ada di dalam tangan Allah. Januari tahun kemarin, saudara, saya kena COVID. Delta. Wah, udah panas tinggi, saudara. Rumah sakit full. Dapat di Gatot Subroto, di Pakili. Ya, nah, waktu saya di sana, ambulan datang setiap saat. Wing-wing, ada orang jatuh, buak, nangis. Saya tanya, kenapa dok? Meninggal. Kenapa dok? Meninggal. Waduh, hati saya kejut juga, saudara. Saya cuma bilang gini, Tuhan, saya belum siap nih untuk meninggal. Karena masih banyak tugas yang belum saya selesaikan. Nah, juga, saudara. Akhirnya, jam 3 malam, saya bangun, saya berdoa. Tuhan memberikan satu pengertian kepada saya di dalam kitab Amsal. Tuhan bilang begini sama saya, ya, aku akan menjauhkan keterkejutan yang tiba-tiba dan menghindari engkau dari kematian karena aku adalah pelindung. Ketika saya baca ayat ini, aduh saya nangis. Saya bilang, aduh, saya salah menganggap Tuhan ya. Tuhan itu begitu baik. Ya. Wah, dengan pernyataan Tuhan seperti itu, saya bilang, dok, 2 hari lagi saya harus pulang. Kenapa Pak? Bapak kan belum full, belum pulih total. Coba dokter cek saya lagi ya. Nah, pas dicek CT-nya berapa? 30. Saya bilang udah saya minta pulang, isolasi mandiri aja di rumah. Dokter bilang memang pendeta nekat gitu ya. Maksud saya isolasi sendiri di rumah lah, sudah 30 itu tidak menularkan lagi. Tapi saya bersyukur dengan kejadian seperti itu, saya bisa bercerita kepada jemaat. Ketika mereka kena COVID, saya telepon. Kenapa gini? Oh nih, yang dulu saya pernah kena obatnya seperti ini. Saya bisa berbagi sama mereka, saudara. Ya ternyata pendeta juga bukan orang tua. Pak Erwin pernah kena juga Pak ya? Ya, kita juga manusia ya. Kita juga makhluk yang lemah, bisa juga terkena COVID. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui, jangan takut. Setialah kepada Allah. Ya, baik. Saudara, kemudian saya mau katakan begini saudara. Tuhan ingin agar Anda dan saya tetap setia di dalam melayani. Dan kasih setia Allah itu menjadi pernyataan yang sungguh bagi kehidupan kita. Mengakhiri khotbah ini ada satu cerita saudara. Diambil dari novel yang judulnya Love in Silence. Seorang ibu muda pernah mengisahkan kisahnya.
Setelah ia ditinggal oleh ayahnya meninggal, ibunya tidak mempunyai penghasilan, istilahnya yang bisa mencukupkan biaya hidup keluarga. Akhirnya ia menjadi kuli cuci di tetangga-tetangga dan suka menjajakan kue keliling kampungnya. Nah, suatu hari ketika dia masuk sekolah, dia melihat ibunya sedang pel lantai sekolahnya, kelasnya. Teman-temannya masuk, kemudian ibu ini berkata, "Nak, apa kabar?" Wah, dia kaget di depan orang banyak itu, ibunya menegur dia sebagai ibunya. Aduh, dia malu sekali. Mana matanya satu buta lagi. Oh, teman-temannya bilang, "Hah, itu ibumu yang buta itu?" Wah, ditertawain. Wah, dia malu sekali, saudara. Sampai di rumah siang hari dia bilang, "Hai perempuan, kalau besok saya masih melihat kamu di sekolah saya akan keluar dari rumah ini dan cari tempat tinggal lain." Ibunya bilang gini, "Baik, besok mama gak akan ke sekolahmu lagi, berhenti dari pekerjaan." Dan ibunya sudah berhenti. Saudara, singkat cerita, anak ini bercita-cita dengan kemampuan dia supaya dia bisa dapat beasiswa dan menyelesaikan studinya. Betul, saudara. Anak ini karena pintar, dia menyelesaikan studinya. Akhirnya dia pergi ke Singapura, menikah dengan orang sana, mendapat seorang anak yang usia baru 5 tahunan. Ibunya mendapat berita bahwa anaknya ada di Singapura. Dan akhirnya tetangga ibunya kepingin melihat anaknya, karena menikah pun tidak kasih tahu orang tua. Sudah berhasil membangun keluarga, orang tua pun tidak tahu. Nah, dia kepingin pergi ke sana. Saudara, akhirnya tetangganya urunan berikan dia uang tiket pulang pergi. Senang sekali dengan alamat yang sudah ada. Sampai di Singapura, dia ketuk pintu rumah anaknya itu. "Permisi, permisi." Ya, karena anaknya sedang masak, ternyata anaknya yang kecil itu, cucunya yang bukakan pintu. Ketika pintu dibuka, melihat ibu yang matanya buta satu itu, terkejut, dia teriak, "Wah, mama!" Anaknya dari belakang, "Ada apa, ada apa?" Ketika dia melihat ibunya, dia bilang, "Siapa engkau perempuan? Aku tidak kenal engkau. Pergi dari rumahku. Engkau hanya hadir merusak kehidupan keluargaku. Pergi sana." Baru ibunya kaget, saudara. "Saya ini mamamu, nak. Mamaku sudah tidak ada. Aku tidak kenal kamu." Padahal anaknya tahu. Dia begitu benci dengan mamanya. "Baik, kalau memang kamu tidak mau terima mama." Ibunya menangis dan dia pulang, saudara, ke Indonesia. 2 tahun kemudian setelah kejadian itu, anaknya ini, yang perempuan ini, ada reuni acara di sekolah di Indonesia. Nah, setelah acara reuni selesai, dia pengen tahu ibunya tuh seperti apa di rumahnya, karena dekat juga. Pergilah dia. Dia berjalan cepat ingin melihat rumah ibunya dan juga mau lihat ibunya seperti apa sih sebetulnya. Bukan ingin tahu apa-apa, cuma pengen tahu aja. Ya. Begitu dia sampai, rumahnya kenapa sepi, tidak terawat, kemana perempuan tua itu? Dia sambil lihat-lihat ke dalam, tidak ada orang. Tetangga rumahnya bilang, "Kamu anaknya ibu ini ya?" "Iya, iya. Nah, ini ada surat yang dititipkan kepada kamu. Dan surat ini tidak bisa kami baca, hanya kamu yang boleh membacanya." "Kemana ibu yang punya rumah ini?" Dia katakan, 2 tahun yang lalu sudah meninggal. Sebelum dia meninggal, dia akan buat surat ini. Bukalah surat itu. Cuma pengen tahu aja apa sih isinya. Dia buka surat itu. Pertama, dia katakan, "Halo anakku." Ibunya bilang, "Maafkan kalau selama kamu terus terganggu oleh ibu. Ibu juga tidak bisa membiayai dan merawat anak engkau sehingga engkau begitu susah dalam hidupmu. Tapi satu hal yang perlu engkau tahu, bahwa ibu buta. Ini bukan karena kecelakaan. Tapi pada saat engkau umur 2 tahun, dokter menyatakan matamu sebelah kiri buta. Ibu tidak mau anak ibu menjadi buta. Ibu mendonorkan mata kiri ibu supaya engkau bisa melihat dunia." Dia kata, "Salam dari ibu yang mencintai." Ketika anak itu membaca surat itu, kagetlah dia. Ternyata mama begitu mengasihi saya. Saya yang cacat mata saya digantikan dengan mata dia yang tidak cacat itu. Dan dia menjadi cacat karena saya.
Kenapa saya perlakukan dia dengan tidak hormat? Kenapa saya lakukan dia dengan cara demikian? Menangis dia sudah terlambat. Bapak Ibu, Anda dan saya adalah orang-orang cacat di mata Allah. Tapi engkau dan saya berharga karena Kristus. Sebab itu, jangan sia-siakan kasih Allah. Terus tinggal di dalamnya. Dan biarlah kasih yang Allah berikan itu selalu memberikan kegirangan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman ini terus menolong dan memberkati kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mohon maaf, saya harus meninggalkan Bapak Ibu ya, Pak Erwin. Terima kasih untuk pelayanan Pendeta Bobby.